Halo, perkenalkan nama saya Renaldo Gerald dengan NIM 1118158, Prodi Manajemen dari Universitas Macung. Melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya melalui Nusantara Project untuk mata kuliah Marketing Internasional. Jadi kelompok kami mengambil perusahaan Garuda Indonesia. Oke. Jadi industri penerbangan ini memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan negara. Dalam hal ini, Garuda Indonesia itu menerapkan berbagai strategi dan promosi untuk menghadapi kondisi penetapan harga yang cepat berubah dan kondisi persaingan yang ketat di pasar lokal maupun internasional. Untuk dapat memahami cara kerjanya secara penuh dan memberikan lebih banyak saran untuk perbaikan dalam keseluruhan bagian operasional, beberapa data akan dikumpulkan dan dianalisis. Kami bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis karakteristik faktor-faktor yang membantu meningkatkan profitabilitas maskapai Garuda Indonesia untuk mengeksplorasi peluang lebih lanjut dan menetapkan beberapa kebatasan yang mereka hadapi saat ini. Selanjutnya, untuk introduksinya ini, Garuda Indonesia ini didirikan pada tahun 1949 yang merupakan maskapai penerbangan dan maskapai nasional terkemuka di Indonesia. Mereka menyediakan penerbangan lokal dan internasional untuk penumpang dan kargo. Garuda Indonesia memiliki 7 anak perusahaan. Ada Citylink Indonesia, Maintenance Facility Aero Asia, Aero Wisata, Abakis DSI, Garuda Angkasa, Kargo Garuda Indonesia, dan Aero System Indonesia. Untuk mengkonsolidasikan posisi pasar, Garuda ini menyediakan lebih dari 600 penerbangan domestik dan asing setiap hari untuk penumpangnya, serta melayani lebih dari 90 tujuan global. Dalam hal ini, Garuda Indonesia Airlines menerapkan berbagai strategi promosi untuk memenuhi kondisi harga yang cepat berubah dan kondisi persaingan yang ketat di pasar lokal dan internasional. Selanjutnya, pada tahun 2009, Garuda Indonesia ini mengumumkan rencana Quantum Leap untuk meningkatkan daya saing dari 7 aspek, yaitu domestik, international low cost carrier atau LCC, merek, disiplin biaya, dan sumber daya manusia. Dengan upaya yang berkelanjutan ini, Garuda Indonesia mempromosikan sebagai maskapai bintang 5 oleh Skytrax dan memiliki keunggulan kompetitif atas para pesaingnya. Di tahun yang sama, Garuda Indonesia juga menjadi salah satu aliansi dari SkyTeam. Untuk research metodologi, jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan kritis dari Garuda Airlines. Jadi penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor di balik kesuksesan dari Garuda Airlines. Kuesioner survei online ini dilakukan untuk membuat metodologi dan sekitar 105 responden dari berbagai negara dan latar belakang sosial juga berpartisipasi. Responden ditanyai 13 pertanyaan berbeda mengenai pendapat mereka tentang faktor kesuksesan Garuda Indonesia. Kami memilih 2 responden acak dari 105 itu untuk melakukan sesi wawancara singkat untuk masing-masing. Mereka itu juga menyelidiki lebih lanjut terkait dengan studi kasus ini. Jadi analisis wawancara yang diproses dicatat sebagai referensi. Kami juga bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis karakteristik faktor-faktor yang membantu meningkatkan profitabilitas Garuda Indonesia, menjajaki peluang lebih jauh, dan menetapkan beberapa batasan yang mereka hadapi saat ini. Jadi metode analisis yang kita dapat secara umum ini mengacu pada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Data primer adalah data yang dikumpulkan menggunakan survei online dan wawancara dengan beberapa responden berpengalaman dengan Garuda Indonesia. Informasi sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lain. Kami terutama menggunakan data online sekunder ini untuk melakukan penelitian kami, seperti situs resmi Garuda, jurnal penelitian online, dan beberapa blog pendidikan yang terdapat pada halaman referensi. Kemudian kajian kualitatif dan kuantitatif akan diterapkan untuk memahami bagaimana Garuda Indonesia ini dapat beroperasi secara keseluruhan. Kami bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan tentang penyebab setiap faktor yang berkontribusi pada fenomena tertentu. Dalam etnografi kualitatif, kami berusaha keras untuk mencapai tujuan kami untuk menghasilkan pengetahuan dunia nyata tentang konsekuensi perilaku, struktur bisnis, dan perusahaan tertentu.
Kami mewawancarai 5 orang memiliki pengalaman di Garuda Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Selanjutnya, salah satu metodologi yang digunakan dalam penelitian kami adalah penelitian online dengan menggunakan artikel jurnal yang dapat dilihat di website online. Kami menggunakan Google Scholar sebagai media tambahan. Untuk metode lain kami dalam mencari artikel jurnal terkait dengan maskapai Garuda Indonesia. Contohnya grafik, tabel, dan lain-lain. Jadi kita itu akan membahas bagaimana sih perusahaan Garuda Indonesia ini dapat sukses dari pelayanannya, dari brandingnya, dari corporate finance strateginya, dari Alliance Global Network, dan juga fleet quality-nya. Next, hasil dari paper kami ini menunjukkan ada total 105 responden dari berbagai negara yang berkembang di Malaysia, Indonesia, dan India. Responden berasal dari berbagai latar belakang dan jenis kelamin, usia, status sosial, dan yang berbeda-beda. Mayoritas pendapatan responden itu 64,1% tentang kritisnya kesuksesan Garuda Airlines adalah kualitas layanan yang tertinggi. Kami menambahkan 2 responden wawancara yang dipilih secara acak untuk mengkonsolidasikan pernyataan ini dengan deskripsi tambahan. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang membuat Garuda Indonesia sukses. Yang pertama itu adalah service atau layanan. Jadi sekitar 64,1% dari 105 responden kami memilih layanan kualitas paling memuaskan dari maskapai Garuda sebagai salah satu elemen yang paling terkenal. Maskapai penerbangan Garuda terkenal karena layanan dalam penerbangannya yang ramah dan servis yang sangat baik. Kemudian ada faktor kedua yaitu branding. Jadi 79% ini akrab dengan Garuda Indonesia. Mereka tahu apa sih Garuda Indonesia itu. Jadi salah satu responden wawancara menunjukkan bahwa faktor inti yang berkontribusi dan pada hal ini adalah branding yang lebih bersifat lokal. Ini berfokus pada penyebaran keramahan lokal Indonesia. Dari representasi visual hingga layanan mereka diekspresikan dengan lambang nasional negara mereka. Jadi mereka tahu orang-orang Indonesia tuh orangnya ramah, kemudian mereka juga suka menyapa. Jadi ini mendeskripsikan bagaimana branding dari Garuda Indonesia ini baik di mata luar negeri maksudnya. Kemudian ada yang ketiga, ada strategi keuangan perusahaan. Dari 105 responden itu 65% responden menyatakan sangat setuju bahwa aspek finansial paling berpengaruh terhadap kesuksesan maskapai dibandingkan dengan elemen lain. Garuda Airlines ini menargetkan peningkatan kinerja keuangan dengan menerapkan strategi pada kinerja keuangan, keunggulan operasional, dan pengalaman pelanggannya. Rencana tersebut diimplementasikan melalui program 5 Quick Win Priority dengan memaksimalkan biaya armada, optimalisasi rute, pengurangan biaya, nilai anak perusahaan, dan sistem manajemen. Kemudian ada yang keempat adalah Strategic Alliance with a Global Network atau aliansi strategis dengan jaringan global. Jadi Garuda Indonesia ini menandatangani perjanjian dengan SkyTeam pada tahun 2012 untuk memperluas maskapai penerbangannya. Menurut siaran pers SkyTeam, Garuda Indonesia ini jaringan maskapai regional terbesar di Indonesia, memiliki pasar yang paling potensial dan akan terus berkembang. Dengan aliansi mereka menaruhkan cakupan tambahan dan koneksi yang lebih baik ke kawasan Asia Pasifik. Jadi strategi jaringan internasional digunakan oleh Garuda Indonesia ini mereka bergabung dengan Skyline Airlines yang mereka juga merupakan salah satu komunitas atau kelompok maskapai penerbangan internasional. Kemudian ada faktor kelima yaitu fleet quality atau kualitas armada. Pada tahun 2016, Garuda Indonesia melakukan ekspansi kapasitas penerbangan sebagai bagian dari program pengembangan revitalisasi armada dengan mendatangkan 17 pesawat. Ini adalah keputusan pembelian kuantitas pesawat yang signifikan untuk sebuah perusahaan. Namun, Garuda Indonesia ini berhasil melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun ke depan. Dengan ekspansi yang pesat ini, Garuda Indonesia memiliki banyak peluang potensial yang lebih luas untuk memperluas koneksi armadanya di seluruh dunia dibandingkan dengan perusahaan penerbangan lokal lainnya. Kemudian ini adalah PEST analysis. Jadi ini ada faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Oke, saya next saja. Kemudian ada market opportunities analysis.
Pada tahun 2009, Garuda Indonesia ini mengumumkan rencana Quantum Leap untuk meningkatkan daya saing dari 7 aspek, yaitu domestik, internasional, LCC, brand, cost disiplin, dan human capital. Garuda Indonesia dipromosikan sebagai maskapai bintang 5 oleh Skytrax dan memiliki unggulan kompetitif atas para pesaingan dengan upaya yang berkelanjutan. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di seluruh dunia mencapai 1,46 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat lebih menikmati aktivitas luar ruangan dan berjalan keliling dunia. Berbagai promosi dilakukan Garuda Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang mencari nilai. Ditambah lagi, pemerintah menggelar program 10 Bali Baru yang meliputi Mandalika di Nusa Tenggara, Kepulauan Seribu di Jakarta, dan Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Kelayang di Bangka, dan lain-lain untuk mempromosikan pariwisata lokalnya. Rencana strategis Kementerian Pariwisata ini diluncurkan dan ditujukan untuk menarik 20 juta turis asing. Oke, next ada justification of idea. Jadi Garuda Indonesia ini diakui secara internasional sebagai maskapai penerbangan yang terbang ke berbagai negara dan benua dan selalu berfokus pada memberikan layanan penerbangan terkait pada para penumpangnya. Jadi Garuda Indonesia ini tidak hanya menyediakan jasa penerbangan, tapi juga mereka juga mengutamakan atau memprioritaskan kenyamanan dan keamanan dari para penumpang. Jadi Garuda Indonesia ini juga memperkenalkan merek mereka di mata dunia dengan menjadi salah satu sponsor utama untuk Liverpool, klub sepak bola yang terkenal di Inggris. Pada tahun 2009 dinominasikan sebagai maskapai penerbangan paling maju pada tahun tersebut karena mereka memiliki staf manajemen yang berkaliber. Garuda Indonesia juga disertifikasi sebagai maskapai bintang 5 oleh Skytrax dalam hal kursi, fasilitas, makanan dan minuman, kebersihan, dan lain-lain. Meski Garuda Indonesia ini berdiri di Indonesia, maskapai ini juga menjadi salah satu maskapai favorit di Australia. Maskapai penerbangan Garuda ini seringkali disambut baik oleh Sydney, Melbourne, dan Perth karena menawarkan penerbangan langsung ke Bali, tujuan wisata terkenal bagi orang-orang Australia. Garuda Indonesia ini dimulai pada masa perang di mana Indonesia berjuang untuk kemerdekaan mereka di Belanda. Selanjutnya ada idea application. Jadi lebih dari separuh responden itu sekitar 58,3% jarang terbang dengan Garuda ini, meskipun sebagian besar adalah frequent flyer. Ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia bukanlah pilihan mereka untuk maskapai lain seperti AirAsia. Seorang responden wawancara menunjukkan bahwa faktor nomor satu yang berkontribusi adalah kurangnya iklan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Hal lain menunjukkan sekitar 44,6% responden lebih dulu membiasakan diri dengan merekomendasi orang lain dari Garuda Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak mengetahuinya karena tidak dipublikasikan sebanyak yang dilakukan oleh maskapai penerbangan lain. Garuda Indonesia ini berfokus pada merek maskapai penerbangan lokal yang sangat terkait dengan rute nasional mereka. Tetapi untuk memperluas nama merek mereka secara global, mereka harus memasukkan standar internasional dengan mereka melokalkan merek untuk menarik lebih banyak pelanggan asing. Jadi kami melihat bahwa 42,3 responden ini menyarankan agar Garuda Indonesia ini meningkatkan harga tiket untuk menarik lebih banyak arus pelanggan dari studi penelitian kami. Berkelanjutan perlu diupayakan dengan memperhatikan dalam hal masalah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai terlepas dari utilitas dalam penerbangan, untuk memperkenalkan operasi tanpa kertas sangat mengurangi emisi karbon. Jadi Garuda Indonesia ini juga fokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan baru seperti bahan bakar, biodegradable, pilot otomisasi, kecerdasan buatan, penggabungan robotik, penggunaan biometrik, dan banyak lagi untuk mengikuti tren-tren berikutnya. Selanjutnya adalah jadi kesimpulan dari presentasi kami atau dari paper yang kami buat ini, faktor kunci sukses umum dari Garuda Indonesia ini adalah layanan, branding, strategi keuangan, aliansi strategis dan jaringan global, dan kualitas armada. Garuda Indonesia ini sangat sukses dalam layanan mereka. Oleh karena itu, mereka terkenal dengan keramahan lokalnya dalam industri penerbangan, mengembangkan ceruk dan
dan merek terbatas juga menjadi cara unik mereka dalam menghadirkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia. Strategi keuangan perusahaan yang efektif ini telah membawa mereka ke ketenaran tertinggi yang layak mereka dapatkan hari ini. Dengan transformasi quantum leap selama 5 tahun, tidak diragukan lagi bahwa Garuda ini akan terus berjuang ke masa yang akan datang. Kolaborasi Garuda Indonesia dengan aliansi SkyTeam juga memberikan dorongan besar bagi kedua belah pihak yang sebagian besar kontribusi itu pada kesuksesan perusahaan Garuda Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah kualitas armada Garuda Indonesia yang terbaik juga merupakan salah satu dari banyak faktor yang menambah hasil dan menguntungkan Garuda Indonesia yang kita kenal sekarang. Sekian presentasi dari saya, dari kami kelompok 29. Terima kasih.